Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kiranya anak-anak yang sekarang sedang mengikuti LDKS senantiasa berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pada tahun ini LDKS berjalan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita dengan terpaksa harus mengikuti kegiatan LDKS secara daring. Dikarenakan saat ini negara kita bahkan dunia tengah dilanda pandemi virus COVID-19, virus corona. Namun apa yang terjadi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, mempersiapkan masa depan kita, terutama bagi kalian sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan LDKS ini sangat-sangat penting, berguna untuk mempersiapkan diri kalian menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi, diberikan amanah oleh Bapak Panitia untuk menyampaikan materi di dalam LDKS ini terkait dengan PHBS. Apa itu PHBS? PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih sehat. Perilaku hidup bersih sehat. Mengapa materi perilaku hidup bersih sehat harus disampaikan kepada kalian? Mengapa? Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Maka seyogianya kalian mampu untuk mempersiapkan diri dalam segala hal terkait dengan pribadi kalian, termasuk di dalamnya adalah mengenai kesehatan diri. Kita atau kalian itu berada di dalam usia anak sekolah. Tugas perkembangan dari anak usia sekolah adalah belajar mengembangkan kebiasaan untuk memelihara badan, meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi serta adanya hubungan yang positif yang tinggi antara kesehatan jasmani dengan prestasi. Jadi kita belajar berperilaku hidup sehat itu karena memang ada kaitannya, ada hubungannya. Kalau badan kita sehat, maka kemudian kita juga bisa mampu berpikir dengan baik. Kalau kita sehat, maka kita bisa mempersiapkan diri, bisa belajar dengan baik. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Maka kemudian kesehatan menjadi begitu penting. Kesehatan menjadi begitu penting bagi kita, bagi kalian yang sedang dalam proses belajar. Kalau badannya sakit, badannya lemas, tidak sehat, maka kemudian belajarnya tidak bisa konsentrasi. Berikutnya, dari aspek perilaku. Perilaku itu merupakan hal yang penting agar terwujudnya status kesehatan pribadi. Jadi perilaku itu adalah
hal yang paling penting agar terwujudnya kesehatan pribadi. Semuanya berasal dari perilaku pribadi, kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Sebagai contoh, menurut Sukijo Noto Atmojo, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan kesehatan masyarakat adalah yang pertama dari faktor keturunan. Maka kemudian kita pernah mendengar ada sakit yang disebabkan oleh faktor gen atau dari keturunan orang tua. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Bagaimana lingkungan kita? Tempat di mana kita melakukan aktivitas setiap hari, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana keadaan lingkungannya? Apakah lingkungannya itu bersih, tertata dengan baik, cukup sirkulasi udara, tidak ada sampah yang berserakan, atau justru kemudian lingkungan itu kumuh? Itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan yang berikutnya adalah perilaku itu sendiri. Perilaku itu sendiri. Bagaimana perilaku kita terhadap kesehatan? Bagaimana kesadaran dan sikap kita terhadap kesehatan? Sebagai contoh misalnya, perilaku di dalam membuang sampah. Bisakah kita membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan? Ataukah masih membuang sampah secara sembarangan? Lebih jauh, pada masa saat ini, di masa pandemi, aspek perilaku menjadi begitu penting. Kesadaran untuk menjaga kesehatan menjadi begitu penting untuk tidak tertular pandemi COVID-19 ini. Ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalankan dalam wujud perilaku nyata. Ada protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Semisal kita diminta untuk terbiasa mencuci tangan setelah memegang benda apapun, tidak memegang wajah terlebih dahulu sebelum mencuci tangan. Kemudian kita diminta untuk mengenakan masker ketika berada di luar ruang atau ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berasal dari luar keluarga kita. Kemudian kita diminta untuk menjalankan social distancing. Itu semua wujudnya perilaku. Perilaku. Kita tertular atau tidak tergantung dari bagaimana perilaku kita menjalankan protokol kesehatan itu. Apakah kita melawan? Apakah kita mau menjalankan dengan penuh kesadaran? Dan yang berikutnya adalah pelayanan masyarakat. Artinya di sini adalah masyarakat yang secara sadar bersama-sama berusaha untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Bersama-sama bisa menjaga kesehatan bersama. Kemudian ada pengertian bahwa faktor yang mempengaruhi kesehatan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih sehat. Jadi yang mempengaruhi kesehatan itu terdapat faktor-faktor lain di luar seperti yang disampaikan di depan tadi. Sebagai contoh misalnya kelas sosial. Masyarakat kita terbagi dalam beberapa kelas. Biasanya semakin tinggi kelasnya, kelas sosial itu bisa jadi karena tingkat pendidikan, bisa jadi karena posisi atau jabatan. Ya, jadi itu masuk ke kelas sosial. Biasanya dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dia kelas sosial yang tinggi. Kemudian masalah pekerjaan, itu membentuk kelas sosial atau strata di dalam masyarakat. Kelas sosial yang lebih tinggi biasanya lebih sadar untuk menjaga kesehatan. Kemudian kelas ekonomi. Ekonomi dari masyarakat yang berada di kalangan atas
biasanya memiliki perilaku yang lebih sadar untuk menjaga kesehatan. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi dasar di dalam berperilaku. Pengetahuan kita terhadap kesehatan akan menjadi dasar bagi kita untuk berperilaku bagaimana hidup sehat. Kemudian sikap. Setelah mendapatkan pengetahuan, apakah kemudian sikap kita itu acuh tak acuh, ataukah sikap kita itu peduli? Meskipun memperoleh pengetahuan, tetapi kalau sikapnya acuh tak acuh, maka kemudian pengetahuan itu tidak ada artinya. Tetapi kalau setelah mendapatkan pengetahuan, ada kepedulian untuk menjalankan, sikapnya berubah setelah mendapatkan pengetahuan, sikapnya menjadi lebih baik, maka kemudian akan ada efek. Setelah dapat pengetahuan, mempengaruhi sikapnya menjadi lebih baik, lebih paham bagaimana menjaga kesehatan. Kemudian status kesehatan serta kebiasaan pribadi. Nah, ini kebiasaan keseharian diri kita itu juga mempengaruhi kesehatan pribadi. Contohnya bagaimana? Contohnya, orang yang terbiasa tidur terlalu larut malam, status tidurnya kurang, maka kemudian juga akan mempengaruhi kesehatan, menurunkan konsentrasi. Bagi kalian sebagai anak sekolah, kemudian tidak fokus ketika harus mengerjakan tagihan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, tidak fokus ketika mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Itu termasuk kebiasaan, termasuk sebagai kebiasaan. Itu adalah aspek-aspek perilaku di dalam diri kita yang mempengaruhi kesehatan. Next. Nah, kalian ini sebagai anak usia sekolah, maka kemudian harus ada peran sekolah bagaimana menanamkan pengetahuan akan kesehatan sehingga mampu merubah sikap kalian terhadap perilaku hidup sehat. Kenapa? Karena perilaku siswa di sekolah yang kurang sehat dapat menimbulkan ancaman serius, seperti misalnya ancaman penyakit menular. Contoh yang paling gampang apa? Misalnya ada anak yang jarang mandi, atau jarang ganti baju, maka kemudian akan ada penyakit menular di situ yang bisa saja tertular pada temannya. Penyakit kulit panu. Panu itu timbul karena kulit yang lembab, pakaian yang tidak diganti atau jarang diganti, kulit yang jarang dibersihkan. Bisa jadi nanti ketika di sekolah nempel dengan temannya, kulitnya nempel, maka jamur itu akan tertular, nempel juga di temannya. Meskipun penularannya seharusnya dengan mengganti pakaian. Misalnya pakaian yang habis dipakai oleh anak yang kena panu dipinjam ke temannya, itu namanya penyebaran panu, penyebaran jamur. Maka kemudian penting untuk berperilaku sehat. Ya. Pengetahuan yang ada di sekolah perlu ditingkatkan. Kalian sebagai anak-anak SMP 3 wajib untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan itu. Ya. Maka kemudian sekolah, terutama sekolah kita, karena kebetulan kita sedang menuju sekolah adiwiyata nasional, berusaha bagaimana menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik bagi kalian, menanamkan perilaku-perilaku yang positif terkait dengan kesehatan.
Maka sekolah banyak menyediakan wastafel berikut sabunnya untuk membiasakan cuci tangan. Sekolah memberikan tugas untuk membawa bekal makanan sehat. Ini adalah perilaku-perilaku positif untuk menjaga kesehatan. Diharapkan dari kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan, entah itu seminggu sekali membawa bekal, ya kan? Kemudian kebiasaan mencuci tangan, maka kemudian akan terbentuk perilaku hidup bersih sehat. Kemudian berikutnya adalah bagaimana untuk meningkatkan pengetahuannya. Ya, sebagai salah satu contohnya seperti ini. Bagi para calon pemimpin OSIS diberikan pemahaman mengenai bagaimana caranya untuk memelihara kesehatan, terutama kesehatan pribadi, dan juga berperan serta di dalam kesehatan lingkungan sekolah. Kemudian setelah mendapatkan pengetahuan, bisa mempraktekkan. Yang paling sederhana tadi Bapak contohkan mencuci tangan, makan makanan yang sehat. Ya. Jadi itu langsung dipraktekkan, dibiasakan di sekolah. Kemudian harapannya terbiasa dan kebiasaan itu dibawa ke rumah. Di rumah juga dipraktekkan hal yang sama. Apa yang diperoleh di sekolah diterapkan. Jadi itu menjadi peran sekolah, menanamkan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan sekolah sejauh ini sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana menyediakan fasilitas. Kita berusaha untuk membentuk kantin yang sehat, melarang makan makanan, menyediakan makanan yang ada pengawet dengan pewarna, tidak menyediakan mie instan dan seterusnya. Itu sebagai upaya membentuk generasi yang sehat, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan toilet yang bersih dengan jumlah yang cukup. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah dengan harapan siswa-siswi yang belajar di SMP 3 perilakunya terbentuk, kebiasaannya terbentuk untuk berperilaku sehat, sehingga nanti ketika di masa depan kalian yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan negara ini itu mempunyai sikap-sikap yang baik. Pengetahuan siswa atau pengetahuan kalian sendiri tentang perilaku hidup sehat sangatlah penting, ya. Karena pengetahuan siswa yang tinggi, pengetahuan kalian yang tinggi itu akan mendorong terhadap perilaku hidup sehat. Kalian akan melakukan secara sadar. Oh, kalau berperilaku seperti ini akan menimbulkan penyakit. Kalau sakit itu tidak enak. Nah, kalian secara sadar menjaga. Jadi apa yang kalian lakukan tidak dengan terpaksa. Itu yang penting. Berperilaku sehat itu bukan kepentingan orang lain, tetapi kebutuhan kita sendiri. Berperilaku hidup sehat itu kebutuhan kita. Maka kemudian kita meningkatkan kesehatan dengan perilaku-perilaku hidup yang sehat. Seperti apa? Seperti apa perilaku-perilaku hidup yang sehat itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk bisa berperilaku hidup sehat ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Untuk berperilaku hidup sehat ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama disebut sebagai faktor pemuda, predisposing factor, mencakup pengetahuan dan sikap kalian sendiri, ya, itu faktor pemuda. Kalau pengetahuannya ada, pemahamannya tentang perilaku hidup sehat itu ada di dalam diri kalian, dan kemudian sikapnya mau berubah untuk berperilaku hidup sehat, maka itu akan lebih memudahkan untuk membiasakan. Yang kedua faktor pemungkin, enabling factor, yaitu faktor pemicu terhadap perilaku yang memungkinkan siswa
memiliki motivasi atau tindakannya untuk hidup sehat terlaksana. Faktor pemungkin itu apa? Faktor pemungkin itu ya fasilitas-fasilitas yang tersedia. Pengetahuannya ada, sikapnya mau berubah, tetapi fasilitasnya tidak tersedia, tidak memungkinkan, maka perilaku hidup sehat itu juga tidak terlaksana. Contoh, habis berjabat tangan atau habis memegang uang, atau mau makan, mau mencuci tangan, paham kalian bahwa mencuci tangan itu harus dilakukan sebelum memegang makanan, mencuci tangan. Tetapi ketika tengok, oh ternyata nggak ada wastafel, nggak ada sabun. Akhirnya apa? Perilaku yang seharusnya terjadi, perilaku hidup sehat, karena tidak memungkinkan dilaksanakan, akhirnya tidak terlaksana. Itu faktor pemungkin. Faktor pemungkin itu lebih kepada fasilitas-fasilitas pendukung perilaku hidup sehat kita. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat itu adalah faktor penguat. Faktor penguat. Faktor yang menentukan tindakan kesehatan yang kalian lakukan itu mendapatkan dukungan atau tidak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk teladan, contoh-contoh yang diberikan oleh orang tua atau lingkungan. Anak itu masih meniru, mencontoh. Apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua, dalam hal ini orang tua ataupun guru ataupun masyarakat, itu akan menjadi contoh, akan menjadi contoh yang kemudian dipercaya dan dipanuti, diikuti oleh anak. Jadi memang untuk merubah perilaku semuanya harus mendukung, harus terbentuk lingkungan yang mendukung. Sebenarnya ngomong perilaku hidup bersih sehat itu apa sih? Perilaku hidup bersih sehat itu dapat diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, dalam hal ini adalah kalian, dipraktekkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Jadi setelah mendapatkan pengetahuan, sadar untuk menjaga kesehatan, kemudian mempraktekkan, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan berperan aktif mewujudkan lingkungan yang sehat. Jadi ini pengetahuan yang dimiliki mampu untuk merubah perilaku, supaya perilakunya ini mampu mencegah datangnya penyakit, terutama kepada diri sendiri. Lebih jauh kemudian mampu berperan aktif mewujudkan lingkungan yang sehat. Lingkungan di mana? Lingkungan di sekolah, lingkungan di keluarga, ataupun lingkungan di masyarakat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran, sehingga keluarga beserta semua yang ada di dalamnya mampu menolong dirinya sendiri. Kalau di sekolah, semua masyarakat anggota sekolah mampu menolong dirinya sendiri, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di sekolah ataupun di masyarakat. Setelah kita membahas mengenai pengertian PHBS, selanjutnya kita akan melihat indikator apa saja yang bisa menjadi tolak ukur mengenai perilaku hidup bersih sehat di sekolah. Yang pertama, indikatornya adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan menggunakan sabun. Nah, ini pihak sekolah sudah menyediakan banyak wastafel, agar supaya kalian ini mempunyai kebiasaan baik mencuci tangan. Terutama ketika di sekolah kita banyak melakukan aktivitas belajar. Sebelum makan atau sebelum minum, biasakan untuk mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan. Kemudian indikator yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah atau
mengkonsumsi bekal yang sudah dipersiapkan dari rumah, dengan harapan bahwa ketika kita makan makanan yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat, itu akan memenuhi kebutuhan akan asupan gizi bagi tubuh kita untuk menunjang kegiatan aktivitas belajar kita sehari-hari. Kemudian menggunakan toilet yang bersih dan sehat. Nah, ini sekolah di SMP 3 ada 36 toilet yang bisa kalian pergunakan. Semuanya dalam kondisi bersih dan tidak berbau. Kemudian cukup air bersih, ya. Tidak ada kekurangan air. Yang berikutnya, indikator yang berikutnya adalah olahraga yang teratur dan terukur. Teratur itu dengan jadwal, ya, terjadwal. Terukur disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kondisi fisik dan tidak memaksakan. Kemudian memberantas jentik nyamuk. Nah, bisa saja di pekarangan sekolah itu ada kaleng-kaleng bekas, ada tempat atau pot-pot yang tidak terpakai yang kemudian terisi air, ada ember yang terisi air yang menjadi sarang nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Nah, ini secara berkala ini operasi rutin, operasi pemberantasan jentik nyamuk. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak adiwiyata, perwakilan dari masing-masing kelas. Kemudian menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Ini untuk melihat pertumbuhannya normal atau tidak. Jangan sampai waktu bertambah 6 bulan tetapi kemudian berat badannya turun. Berarti ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang harus dievaluasi, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kemudian perilaku yang berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya, dipilah sesuai dengan jenisnya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Yang organik itu yang bisa didaur ulang, artinya bisa diuraikan oleh mikroorganisme di tanah. Yang non organik yang tidak bisa diuraikan. Berikutnya kemudian kebersihan cara berpakaian, kebersihan di dalam berpakaian. Pakaian yang kita pakai itu bisa jadi kotor karena aktivitas yang kita lakukan, atau bisa jadi juga berkeringat. Maka kemudian kita harus mengganti pakaian setiap hari apabila sudah kotor dan apabila badan sudah berkeringat. Selain itu, hendaknya kita memakai pakaian yang bersih dan rapi serta sesuai dengan ukuran badan. Dan jangan membiasakan menggunakan pakaian orang lain, karena bisa jadi akan menyebabkan tertularnya penyakit melalui pakaian. Kalau tadi Bapak contohkan misalnya penyakit kulit, ya, menularnya jamur seperti panu. Yang tidak kalah penting adalah kebersihan gigi dan mulut. Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut juga termasuk di dalam pelaksanaan PHBS. Gigi kita itu berfungsi untuk menghaluskan makanan, kemudian mengucapkan kata-kata dengan jelas, kemudian mendorong pertumbuhan rahang sehingga bentuk rahang menjadi harmonis. Bagaimana supaya gigi sehat? Dengan cara menggosok gigi dengan pasta gigi dengan baik dan benar, ya. Nanti secara lebih jelas Bapak tampilkan di dalam gambar, nanti dilihat di materi. Next, yang menunjang penampilan termasuk di dalam PHBS, pemeliharaan kebersihan rambut. Rambut itu berfungsi melindungi kepala dari suhu yang datang dari luar, baik itu suhu panas maupun suhu dingin. Maka kemudian rambut itu wajib dijaga kebersihannya. Apabila kita tidak melakukan pencucian rambut atau keramas secara teratur, bisa jadi kemudian mengakibatkan gatal-gatal, rambut rontok dan berbau apek, ya, berbau tidak enak.
Nah, sebagai remaja tentunya kalian tidak ingin hal yang seperti ini terjadi. Malu dengan teman-teman ketika sedang berada di sekolah kok rambutnya bau. Lakukan keramas secara teratur dengan menggunakan sampo supaya rambut kita sehat. Kemudian potong rambut yang rapi. Potong rambut yang rapi. Itu mencerminkan kita itu sebagai orang yang teratur, tertib. Berikutnya adalah pengelolaan sampah. Sebagai sekolah yang menuju Adiwiyata Nasional, sekolah kita itu memiliki bank sampah. Bank sampah itu sebagai salah satu upaya agar sampah-sampah yang dihasilkan di lingkungan sekolah ini bisa bermanfaat, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Yang sampah organik terurai oleh mikroorganisme ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk dengan perlakuan khusus menggunakan efektif mikroorganisme 4 atau EM4. Sampah-sampah organik itu bisa diolah menjadi kompos. Kemudian yang sampah anorganik bagaimana? Sampah yang anorganik juga dipilah. Sampah anorganik itu biasanya terdiri dari plastik, botol-botol plastik bekas minuman, ya, bekas kemasan air mineral. Ini bisa dimanfaatkan, dikumpulkan dan memiliki nilai ekonomi, masih laku untuk dijual. Kita juga melakukan pemilahan seperti itu di bank sampah. Di bank sampah ada petugas yang melaksanakannya. Maka dengan demikian ketika kita melakukan pengelolaan sampah, maka akan menekan jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Di sini kita berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Karena bagaimanapun juga populasi manusia yang bertambah, sampah yang dihasilkan semakin besar. Sementara itu tempat pembuangan akhir itu jumlahnya sangat terbatas. Maka dari itu kita coba di dalam pengelolaan sampah kita berkontribusi. Perilaku kita berkontribusi terhadap kesehatan, yaitu dengan cara apa? Turut serta mengelola sampah. Ini. Berikutnya, dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat di sekolah, baik oleh kalian sebagai peserta didik atau oleh Bapak Ibu guru maupun masyarakat lingkungan sekolah yang lain, maka di lingkungan sekolah kita akan memiliki kemampuan dan kemandirian mencegah penyakit. Kalau segala perilaku kita itu mengarah kepada agar badan kita itu sehat, maka dengan demikian kita akan selalu berada pada keadaan sehat. Kita akan mampu meningkatkan kesehatan kita, dan dengan demikian juga kita akan berperan aktif. Di sana kita berperan aktif mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Berperilaku hidup bersih sehat secara sederhana, ya. Bagaimana cara kita berperilaku terhadap makanan dan minuman. Makanan minuman yang kita konsumsi, kita lihat, kita telah apakah makanan ini sehat atau tidak, terbebas dari bahan pengawet, pewarna atau tidak, apakah kemudian mencukupi kebutuhan akan asupan gizi bagi tubuh kita atau tidak. Seperti itu. Jadi kita mulai berpikir, jangan kemudian makan makanan yang hanya merupakan keinginan, tetapi bukan merupakan kebutuhan tubuh kita. Kemudian bagaimana perilaku terhadap kebersihan diri kita sendiri. Perilaku terhadap kebersihan diri kita sendiri. Apakah kita peduli untuk memelihara kebersihan rambut mahkota kita? Apakah kita peduli memelihara kebersihan telinga, hidung kita, membersihkan secara teratur? Apakah kita peduli untuk membersihkan kuku kita, memotong secara teratur? Apakah kita peduli mandi secara teratur? Ataukah ada yang malas mandi? Ini termasuk indikator parameter perilaku hidup bersih sehat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan tempat di mana kita hidup.
Kalau di sini konteksnya sekolah, berarti perilaku kalian ketika berada di sekolah, apakah sudah peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah? Turut ambil peran di dalam kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku terhadap sakit dan penyakit. Apa yang kita lakukan ketika kita sedang menderita sakit? Apakah kita mempunyai peran aktif berupaya? Bagaimana caranya supaya apa yang kita rasakan itu sembuh? Jadi itu bentuk-bentuk perilaku hidup bersih sehat. Harapannya ketika kalian sudah tahu ini semua, ada kesadaran di dalam diri kalian untuk memiliki suatu sikap yang peduli minimal terhadap kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri dari kepala sampai dengan ujung kaki. Kemudian terwujud dalam perilaku yang nyata di dalam kehidupan, baik itu di rumah, baik itu di tengah masyarakat ataupun di sekolah. Dengan demikian kita memiliki harapan bahwa nantinya akan terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kemampuan, yang memiliki kemandirian di dalam mencegah tertularnya penyakit, terlebih pada masa sekarang ini ketika pandemi melanda seluruh dunia, pandemi COVID-19. Kita menjadi bagian atau menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kita sendiri, menjalankan protokol kesehatan. Ini menjadi parameter, ya. Oke, mungkin itu panjang lebar yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Harapannya kalian mampu menerima apa yang Bapak sampaikan tadi, kemudian mampu menerapkannya dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terutama bagi kalian sebagai calon-calon pemimpin OSIS, kalian nanti mampu menjadi pionir, mampu menjadi volunteer untuk memberikan contoh bagi teman-temannya di sekolah ketika nanti sekolah sudah masuk. Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya, tetap jalankan protokol kesehatan, kenakan masker, rajin cuci tangan, jalankan social distancing. Harapannya kita semua senantiasa sehat, senantiasa bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, melakukan tugas dan kewajiban kita. Akhir kata Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi nanti Bapak akan share di grup, ya.